Di tengah kondisi pandemi saat ini mengharuskan orang harus melakukan aktivitas lebih banyak di rumah, belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah. Nah, semuanya dilakukan melalui media online yang menggunakan alat-alat elektronik atau gadget. Jadi gadget ini tentunya banyak mengakibatkan dampak juga terhadap kesehatan. Nah, bagaimana cara dan tips untuk belajar online, bekerja dari rumah melalui media online dengan sehat akan kita bahas di video berikut ini. Namun jangan lupa untuk tetap like dan subscribe video saya ini agar nanti banyak info-info yang Anda dapatkan terlebih dahulu karena Anda sudah menekan tombol lonceng dan subscribe video saya. Oke. Hal yang pertama yang harus diperhatikan apabila kita menggunakan gadget atau perangkat elektronik, misalnya HP atau laptop atau perangkat-perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk pembelajaran online, bekerja secara online adalah pengaturan jarak antara layar gadget atau perangkat elektronik tersebut dengan mata kita. Jadi usahakan perangkat tersebut tepat berada di depan kita, di depan mata kita. Kemudian perhatikan juga bahwa perangkat tersebut berada di bawah mata kita. Jadi pada saat menggunakan posisi terbaik layar gadget atau perangkat elektronik adalah di bawah mata kita. Nah, ini yang aman untuk mata kita. Jangan sekali-sekali menggunakan gadget atau perangkat elektronik di atas pandangan mata kita. Ini akan memperberat kerja otot-otot mata kita. Ini sangat berbahaya apabila posisi mata atau layar itu tidak tepat. Jadi hal-hal tadi, jarak antara mata dengan layar ponsel atau laptop ini minimal adalah satu lengan. Jadi usahakan tepat di depan mata kita atau di bawah mata kita. Jadi tidak boleh di atas. Ini akan memperberat kerja otot mata kita. Ini hal pertama yang harus diperhatikan. Berikutnya atau yang kedua, ketika kita ingin melakukan kegiatan belajar online ataupun bekerja secara online di rumah, yang harus kita perhatikan yang kedua adalah bagaimana kita mengatur posisi duduk yang senyaman mungkin dan yang sehat ya. Jadi posisi duduk yang ergonomis yang tentunya nanti apabila kita ingin belajar online atau bekerja secara online tentunya memakan waktu yang lama. Nah, kita harus memperhatikan posisi duduk kita. Jadi posisi kita posisikan dengan nyaman, misalnya dengan menggunakan meja, kemudian dengan kursi yang memang sesuai dengan jarak yang sudah saya sampaikan tadi dari layar monitor ke mata. Jadi ini juga sangat menentukan kesehatan kita. Jadi posisi duduk, kemudian posisi dari gadget atau alat-alat elektronik yang kita gunakan seperti laptop, komputer juga sangat menentukan untuk kenyamanan. Karena posisi duduk ini sangat berpengaruh nanti apabila dalam waktu yang lama ini akan berpengaruh. Jadi berpengaruh kepada posisi tulang belakang. Jadi pilihlah kursi yang tepat, kemudian meja yang pas. Jadi ketika Anda belajar online atau bekerja secara online dalam waktu yang relatif lama, tentu tidak akan bermasalah pada postur tubuh Anda. Ini tips kedua, posisikan diri dengan menggunakan kursi dan meja yang tepat. Jadi ini salah satu upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada postur tubuh kita.
Tips ketiga untuk tetap sehat ketika menggunakan gadget atau perangkat-perangkat online adalah dengan meminimalkan pencahayaan atau tingkat kesilauan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa memasang alat atau layar pelindung layar yang bisa digunakan di monitor perangkat-perangkat tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan kacamata anti silau ya, atau anti radiasi yang banyak dijual, itu bisa kita gunakan. Nah, kemudian kita juga bisa mencari tempat yang memang cahaya atau tingkat kesilauannya agak kurang. Jadi ketika kita ingin menggunakan perangkat-perangkat tersebut, kita memilih ruangan atau tempat-tempat yang tidak terlalu silau. Nah, ini cara yang ketiga, yakni dengan cara mengurangi tingkat kesilauan sehingga beban mata berkurang ketika kita menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Tips keempat untuk tetap sehat ketika menggunakan gadget atau peralatan elektronik, misalnya laptop atau komputer, adalah dengan menyeting tingkat kecerahan di perangkat masing-masing. Jadi tingkat kecerahan itu harus disesuaikan minimal sama dengan pencahayaan di ruangan. Jadi tingkat pencahayaan atau kecerahan di perangkat yang kita pergunakan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata kita. Jadi ini jangan diabaikan. Jadi apabila ingin menggunakan perangkat gadget atau laptop atau komputer, sebelumnya harus disetting dulu tingkat kecerahan atau pencahayaan di perangkat masing-masing. Jadi silakan disesuaikan dengan pencahayaan yang ada di ruangan yang kita tempati pada saat menggunakan gadget atau peralatan elektronik seperti laptop atau komputer. Ini penting untuk mempengaruhi beban kerja mata kita. Jadi ingat, perlu disetting tingkat pencahayaan atau kecerahan di layar perangkat masing-masing. Tips yang kelima untuk tetap sehat ketika menggunakan gadget atau perangkat elektronik adalah dengan menggunakan kacamata yang tepat. Bagaimana cara untuk mendapatkan kacamata? Kita dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Jadi untuk menentukan kacamata yang tepat dan yang pas untuk kita adalah dengan berkonsultasi dengan dokter spesialis mata. Guna kita menggunakan kacamata adalah untuk mencegah agar mata tidak bekerja terlalu keras. Jadi ada pelindung, kemudian mata kita tidak bekerja terlalu keras sehingga mata kita aman ketika kita harus menggunakan gadget atau perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Nah, usahakan tidak menggunakan lensa kontak. Jadi kalau lensa kontak ini bisa menyebabkan mata menjadi cepat kering. Jadi sebaiknya tidak menggunakan lensa kontak. Tips berikutnya atau tips yang keenam atau nomor 6, kita dapat menerapkan aturan 20-20-20. Maksudnya apa? 20 menit setelah kita menggunakan gadget atau perangkat-perangkat elektronik, kita istirahat sebentar. Kemudian kita mencari fokus atau pandangan sejauh 20 meter atau 20 kaki. Pilih benda-benda yang akan kita pandang. Kemudian kita kedipkan mata selama 20 detik. Jadi setelah 20 melakukan kegiatan online atau bekerja di depan perangkat-perangkat elektronik, kemudian kita pilih jarak 20 meter atau 20 kaki di depan kita, kemudian kita kedipkan mata selama 20 detik. Nah, ini tips 20-20-20. Tips nomor 7 ya. Tips nomor 7, setiap 30 menit
setelah kita melakukan aktivitas kerja di depan gadget atau perangkat-perangkat elektronik, kita wajib untuk istirahat. Jadi setelah 30 menit kita harus istirahat. Nah, istirahat ngapain aja? Bisa minum, sambil minum, kemudian menikmati snack. Kemudian yang paling penting adalah pada saat istirahat, setelah 30 menit kita melakukan gerakan peregangan. Nah, gerakan peregangan bermacam-macam ya, bisa kita lakukan dengan menggunakan musik atau lagu-lagu tertentu, dengan menari atau melakukan gerakan-gerakan senam ringan. Ini bisa kita pilih untuk melakukan peregangan pada saat istirahat. Ini tentu berpengaruh terhadap otot-otot kita ya. Kalau kita melakukan aktivitas online atau bekerja menggunakan alat-alat elektronik, tentu kita posisi duduknya itu dalam posisi tertentu. Jadi dalam 30 menit kita wajib untuk istirahat. Istirahat melakukan kegiatan peregangan atau sambil makan atau minum untuk membantu kita tetap fit melakukan aktivitas tersebut. Yang kedelapan, tipsnya adalah kita selama menggunakan gadget atau perangkat elektronik, jangan lupa untuk selalu mengedipkan mata. Jadi mengedipkan mata ya, bukan saya genit ya, tapi mengedipkan mata ini dapat mengurangi tingkat ketegangan mata. Sehingga mata kita bisa dilembabkan ketika kita berkedip. Ini hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk dapat meminimalkan kerja mata kita. Jadi jangan lupa untuk tetap mengedipkan mata apabila kita menggunakan gadget atau perangkat-perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Ini tentunya dapat membantu melembabkan atau membasahkan mata kita. Tips yang ke-9 atau tips yang terakhir, jangan lupa untuk menjaga asupan nutrisi yang baik agar kesehatan mata kita dapat terjaga dan aman ketika kita menggunakan atau bekerja secara online menggunakan gadget atau perangkat-perangkat elektronik. Perbanyak minum dan banyak makan buah, kemudian vitamin dan nutrisi-nutrisi lain yang dapat menunjang kesehatan mata kita. Jadi asupan nutrisi yang baik juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mata kita. Jadi jangan malas untuk mengkonsumsi makanan-makanan bergizi seperti buah-buahan dan sayur. Ini tentu nanti juga akan dapat berpengaruh untuk tetap menjaga kesehatan mata kita. Nah, demikian tadi tips-tips saya bagaimana tips sehat ketika menggunakan gadget atau perangkat elektronik. Nah, saat ini kan kita memang sering menggunakan perangkat-perangkat tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya dan kita semua tetap sehat. Jangan lupa untuk tetap like dan subscribe video saya ini agar nanti banyak info-info yang lain yang akan saya bagikan. Oke, terima kasih. Salam sehat.